Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena bicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru dan Dex Gleniza. Siniar ini mengudara setiap Selasa. Halo Dex. Halo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, bukan buat kita berdua, tapi buat kita semua. Iya. Di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Selamat ulang tahun buat ASEAN. Association of Southeast Asian Nation. Tapi sebelum lanjut kita perkenalkan dulu nggak nih? Ada siapa aja? Ada bintang tamu kita dan ini adalah bintang tamu pengulangan nih. Rekor untuk pertama kalinya dalam sejarah podcast Footballier bahwa bintang tamunya balik lagi. Selamat datang Yanto Basna. Bukan. Oh, bukan. Selamat datang ada Bung Aun dan Bung Eki. Halo. Halo. Oh barengan, oke. Dan ini adalah bintang tamu yang sangat tepat Dex. Bahasa Asia Tenggara ya. Betul sekali. Karena salah satunya adalah Bung Aun Rahman dari podcast MMK. Yoi. Atau MMK tuh apa? Ada E-nya nggak? Ya gue sengaja nggak gue jabarin Dex biar itu orang MMK tuh apa, MMK tuh apa jadi, gitu. Man-to-man marking itu adalah saingannya zonal marking ya? Ya, selalu lah Dex gitu. MMK dari Box to Box Media Network. Oh, betul kan? bukan Pak, bukan. Lah serius? Gak masuk. Loh kan ada duanya sama man to man, box to box. Enggak, gitu. serius gak masuk? Gak masuk lah. Lah kirain ini karena dari Box to Box Bandung jadi Man-to-man marking. Oh, ini kan bukan. kita Dan podcastnya bagus banget gitu. Maksudnya kalau Bagus. bagus lah, bagus. Jadi kalau kalian mau dengerin juga silakan dengerin Man-to-Man marking itu khusus bahas soal Bola Asia. Soal bola Asia. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satunya di Indonesia. Ya. Eki bersuara dulu dong. Ya. Nah, sengaja enggak kita bertiga doang. Enggak, ini mau gue kenalin deh, so jangan potong dulu. Dan ini ada Bung Eki. Ya, Dari Gara-Gara Bola dan podcast Umpan Tarik. Umpan Tarik. Dan Eki ini punya julukan Dex. Lo tahu julukan dia apa Dex? Enggak. Apa? Eki ASEAN. Oh iya benar Eki ASEAN. Eki ASEAN. Jadi kita tepat banget ya. Tepat banget. ASEAN. Eki ASEAN. Kenapa dia dijuluki Eki ASEAN? Karena kenapa Dex? Enggak tahu ya kan tanya ini. Gue juga nggak tahu, bukan gue yang nama-namain tuh. Nah, tapi lo tahu nggak kalau Eki itu julukannya Eki ASEAN? Pernah tahu gue? Pernah tahu. Menurut lo kira-kira kenapa? Dia udah Menurut pernah keliling ASEAN soalnya. Betul sekali. Jadi Gimana? kalau urusan bola-bolaan, OWD apa segala macam ASEAN inilah khatam lah. Gitu. Karena gue pernah cerita ke dia kan. Gue waktu sebelum nikah tuh awalnya kan gue tidak berencana nikah tahun 2019. Jadi niatnya itu gue mau ngikutin dia. Gue mau nonton sepak bola di Asia Tenggara kan. Tapi ternyata kemudian pacar gue minta nikah jadi gak jadi. Yaduh, berarti salah pacar lo aja. Di negara mana Ki yang lo pernah datangin? Yang belum pernah deh. Siap. Ngeri bos, ngeri. Myanmar belum kan lu? Myanmar belum. terus? Timor Leste belum. Brunei Darussalam belum. Ya. Berarti Udah. Yang lainnya khatam ya? Laos belum. Australia? belum. Australia belum. Australia kan ASEAN. Kamboja udah berarti lu? Australia bukan ASEAN dong. Nanti kita bahas. Oke, Australia ASEAN. iya. Nanti kita bahas. Tapi kalau lu mau tahu kenapa gue dibilang Eki ASEAN, lu jangan tanya gue. Tanya Mas Arista, tanya Labib tuh. Gue gak tahu soalnya kenapa. Labib dan Resta tuh rekannya di Umpan podcast Tarik. Umpan Tarik. Iya. Dan itu karena itu di keliling ASEAN gitu. balik lagi ke ASEAN dulu dong. Boleh silakan. Jadi ASEAN itu adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dibentuk tanggal pas rekaman hari ini ya, 8 Agustus 1967. Berarti tepat berapa tahun? Berapa tahun? 2020 sekarang. Tahun berapa? 67? 67. 53. 53. Ya silakan mungkin Aun bisa meneruskan sejarah ASEAN ini. Mentang-mentang dia lulusan HI. Jadi sebenarnya kan keberadaan ASEAN ini adalah bentuk lanjutan dari Konferensi Asia Afrika yang ada pada tahun 1955. Yang jadi masalah adalah waktu tahun itu masih terbagi dua benua besar gitu, Asia sama Afrika. Asianya belum bikin sub region, sementara ada kebutuhan untuk hubungan regional, subregional maksudnya hubungan bilateral yang levelnya kayak Uni Eropa lah, yang lebih skopnya lebih kecil. Akhirnya dipilihlah negara-negara Asia Tenggara. Waktu itu ada 5 founding fathernya, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, sama Malaysia. Itu di mana? Di Bangkok itu ya? di Bangkok. Deklarasi Bangkok yang berisikan kalau misalnya 5 negara ini mengajukan agar adanya organisasi internasional yang mengurusi negara-negara di Asia Tenggara. Kalau ASEAN itu levelnya sama siapa kalau di luar? Kalau di luar sebenarnya misalnya sama apa ya?
Gue lupa nama ininya, NAFTA, North American Free Trade Area, sama kumpulan negara-negara Amerika Utara, ya? yang isinya tuh Kanada, Amerika Serikat, sama Meksiko. Udah 3 doang. Bertiga ya, maksudnya kalau sekarang ASEAN ada berapa sekarang? 11 sekarang ya? 12 Sama Australia. Sama Australia. Dan untuk ASEAN sendiri di sepak bola gimana? Secara peringkat AFC dulu deh. Jadi kalau di AFC Club Ranking itu nih gue ada datanya tahun 2019 datanya ya. Karena 2020 belum direkap lagi. Jadi di AFC itu peringkat satunya lagi Tiongkok sekarang. Nah kalau di ASEAN itu peringkat satunya Thailand. Ini peringkat liga ya, peringkat liga AFC ya. Peringkat satunya sekarang lagi Thailand kalau di ASEAN ya. Nah di AFC itu Thailand peringkat 8. Ini kita ngomongin ASEAN aja ya. Jadi di ASEAN itu peringkat 1 Thailand, habis itu Australia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, anjir, ini belum ada Indonesia, Myanmar, akhirnya Indonesia, Kamboja, Laos, dan Brunei dan juga Timur Leste. Jadi Indonesia ini peringkat 8 ASEAN dan 28 AFC. Tuh, untuk menciptakan perspektif yang menyeluruh ya. Kalau dunia gue nggak tahu. Level sama Liga Laos anjir berarti? Oke. Ini sebenarnya tadi gue lihat skornya ini mirip-mirip, lebih mirip ke Myanmar. Iya. Oh, Myanmar berarti. Indonesia, Oman, Palestina tuh deket-deketan tuh. Bahkan Indonesia kalah sama Maladewa yang ada lagunya dari Padi itu. Mahadewi. Oh bukan ya. Iya. Jauh. Anjing jauh banget. Dan kalau ngomongin Liga Indonesia, padahal secara liga tadi kan peringkat buruk banget kan ya. Iya, tapi secara gengsi, wow nggak sih Ki? Menurut lo Ki? Kalau dari gengsi ya? Ya kalau lo sebagai orang yang keliling ASEAN, kalau dilihat dari basis supporter ya nomor 1 lah se-Asia Tenggara ya? Jelas. Ya kalau misalkan kita nyari juara AFF atau nyari lolos Piala Dunia lewat lomba antar supporter, kita lolos pasti. Lolos. Ya untuk meriah animo Indonesia masih nomor 1 lah. Nah, cuman kalau kualitas dibandingin ya tetangga deh kayak Malaysia, Singapura. Malaysia lo juara juara Liga Supernya udah masuk otomatis ke Liga Champion. Kita pun masih playoff nomor 1 lagi yang paling awal gitu. Ini data di 2020 ya berarti ya? Ya, data di 2020 gitu. Thailand kalau dilihat ya udah nomor 1 se-Asia Tenggara, tapi untuk tier Liga Asia dia masih belum masuk ke menengah lah kalau gue lihat. Asia ini peringkat 8 tapi katanya. Di AFC. Ini untuk ini ya kualitas bolanya kualitas bolanya. Dan berarti kan ini menunjukkan kalau Asia Tenggara ini di Asia sebenarnya sangat cupu ya berarti ya. Jadi AFF itu emang levelnya, ini kalau Asia Tenggara direfleksikan ke sepak bola kan AFF kan ya. Yeah. AFF itu sih kan apa? ASEAN Football Federation. AFF ini levelnya tuh regional. Jadi cuma ada 10 kompetisi regional di dunia. Yang nggak punya kompetisi regional tuh benua Eropa dan benua Amerika Selatan, CONMEBOL. Mereka tuh nggak punya subnya lagi lah. Sedangkan kalau Oseania itu sempat punya Melanesia itu sama Polinesia, cuman udah nggak ada sejak 2000. Nah kalau ngomongin level Indonesia, kayaknya sih gua nganggap sih mentoknya sekarang ya di 2020 ini di AFF nggak sih? Apanya? Mentok-mentoknya Indonesia. Sementara kalau kita lihat negara tetangga kayak Thailand, mereka udah apa ya? AFC lah. Ngekernya tuh AFC gitu, bukan. Kalau kita tuh kayak kita harus juara ASEAN dulu gitu. Kalau Thailand tuh kayak kita bisa kok juara ASEAN gitu. Beda bahasanya lah gitu. Beda targetnya kan. Beda optimismenya. Karena kalau misalnya kalau gue pribadi kenapa ngotot kita harus juara Piala AFF di antara founding father AFF dan founding father ASEAN, baru kita doang yang belum pernah juara gitu. Oh iya, jadi juara AFF sampai 2020 itu. Ada Thailand ya, Thailand pertama 5 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia secara kurang ajar di 2010 menang dan mengalahkan kita di final. Indonesia Raja runner up 5 kali. 5 kali itu paling banyak ya. 5 kali paling banyak. Dan berarti juara terbanyak adalah Thailand 5 kali dan runner up terbanyak Indonesia 5 kali. Oh ya, by the way AFF Cup ini udah diakui sebagai turnamen internasional level A ya. Jadi setara sama pertandingan internasional biasa. Kayak uji tanding lah ibaratnya. Jadi kalau hasil pertandingan itu masuk ranking FIFA. Betul. Nah ini apakah bisa menambahkan gengsi Piala AFF? By the way pas kita rekaman ini AFF Cup diundur ya dari 2020 ke 2021. Nah tadi kembali ke pertanyaan, apakah gengsinya naik Piala AFF? Lalu gimana Ki? Gengsi Piala AFF ya pasti masih paling bergengsi lah buat negara-negara Asia Tenggara ya. Ya bahkan sampai ada yang bilang kayak Piala Dunianya negara-negara ASEAN gitu kan.
Terus Piala juga Dunia. Iya, lanjut. Piala Dunia negara ASEAN ya benar. Iya. Ya apalagi buat kita Indonesia gitu yang selalu penasaran setiap turnamen gitu kan. Selalu yakin kita juara, kita pasti juara ya. Buat kita supporter Indonesia, buat timnas Indonesia itu masih hal yang paling kita cari gitu, Piala AFF. Ya mungkin kalau untuk kayak Thailand, kayak Vietnam, mereka sempet ada wacana untuk mengundurkan diri dari Piala AFF kan. Iya. Karena untuk menuntaskan liganya setelah pandemi Covid gitu kan. Untungnya Piala AFF 2020 ini ditunda. Jadi mungkin itu tujuannya AFF untuk udah selesaiin dulu deh liga-liga lu di Asia Tenggara gitu. Bahkan untuk merefleksikan tadi beda level Indonesia sama Thailand pun main di AFF seringnya akhir-akhir ini udah bukan pakai tim B. Nah itu yang gue bilang tadi soal gimana tim AFF ini, Thailand tadi udah beda level, kita masih menganggap dan berharap, sangat-sangat berharap kita untuk bisa juara AFF. Sementara Thailand kalau nggak juara ya udah gitu. Ya kan karena dia ngasih tim lapis kedua gitu. Kayak mereka ngirim pemain muda biar pemain mudanya berpengalaman gitu. Jadi kalau gue anggap Piala AFF ini cupu ya di mata orang-orang luar ya. Ya, kalau untuk Thailand ya, dia di 2018 itu dia nggak manggil pemain-pemain yang di luar Thailand tuh, yang main di J-League-nya. Terutama main di Liga Jepang. Ya, Chanatip, Teresil Dangda, Triathlon Bunmatan itu nggak dipanggil ke timnas AFF. Kawin yang di Belgia. Sama Kawin ya yang di Belgia. Son Heung-min juga nggak dipanggil deh. Son Heung-min kan Kors. Makanya kan nggak dipanggil, gue bilang kan. Bukan Thailand. Jangan lo tanggapin Ki, gue nanya diam dari tadi. Nah, mereka itu natap ke Asian Cup 2019 waktu itu. Nah, dia full squad di situ kan sampai dia lolos grup. Itu di AFF kapan tuh? 2018. Nah, gue ingat banget Thailand itu punya pemain titipan di 2018. Ada titipan Puang Chan. Tapi itu pemain Bang Dex, titipan Puang Chan yang main di Oita tuh salah satu gelandang ASEAN paling bagus sekarang menurut gua. Sekarang tuh berarti 2020 ya? 2020. Usianya 26 kalau nggak salah. 26. Paling bagus sekarang gelandang ASEAN tuh dia menurut gua ya. Itu kalau ngomongin AFF kan tadi kan kita nganggapnya keren. Di dunia luar tuh nganggapnya cupu. Ini kalau gue pernah nulis di Pandit sih, ini gue nggak tahu ya. Ini menurut kalian gimana? Gue pernah nulisnya gini. Ini seperti masyarakat di kota yang bertemu dengan pesta dangdut di pedesaan. Jadi kalau orang-orang desa tuh nganggapnya pesta dangdut tuh keren. Tapi orang-orang kota lihat, apaan sih dangdutan gitu. Ini persis. Ini lucu juga Ki. Ini persis misalnya kan. Lo tau Piala Emas nggak? Piala Emas ya. Concacaf. Gue nontonin itu. Sebutnya Piala Emas Bang Yos tadi. Concacaf Gold Cup itu kan levelnya di atas Piala AFF kan. Dia itu bukan regional, tapi levelnya konfederasi berarti kan. Itu pengalinya tuh 3 berarti kan. Itu aja kita anggap nggak penting kan? Tapi gue nonton sih. Buat gue rame-rame aja itu. Iya, maksudnya secara umum Indonesia tuh nggak penting kan. Sama aja mungkin orang-orang lihat luar lihat apaan sih Piala AFF gitu kan ya. Soalnya kalau misalnya gue mau compare kayak misalnya yang di subzona lain kayak misalnya East Asian Federation terus South Asian Federation, mereka tuh gunain turnamen itu untuk ngecekin pemain muda gitu. Kayak kalau Tiongkok main di East Asian tuh buat nyobain pemain-pemain naturalisasi mereka, dicek di sana kalau misalnya emang bagus berarti terus kan. Kalau enggak ya udah. Beda sama kita yang kadang kalau ya pasti full tim tempur kan waktu main di AFF gitu. Bahkan kalaupun berandai-andai seandainya gini, Indonesia juara Piala AFF, lo bisa kebayangin gak sih pestanya se-Indonesia itu kayak gimana? Kayaknya diliburin deh. Gue tuh berharap kalau Piala AFF tahun ini jadi ya, 2020 ini jadi, itu kan finalnya ada di 31 Desember. Kita masuk final, main di GBK leg kedua. Lawan Malaysia, kita juara malam tahun baru. Iya sih. Dan aneh-anehnya ini kan di tahun 2020 kan banyak keanehan terjadi kan ya. Hal-hal aneh terjadi, ada aja hal aneh terjadi itu kayak tiba-tiba UFO lah, apalah gitu kan tiba-tiba muncul kan di 2020 gitu. Dan gue udah berandai-andai juga nih seandainya aneh-aneh nih 2020 ada AFF. Jangan-jangan juara juga. Ada hal aneh-aneh. Hal-hal anehnya adalah apa Dex? Indonesia juara. Enggak dong. Timor Leste juara. jadi aneh kan? Tapi lebih aneh mana antara Timor Leste juara atau Indonesia juara Piala AFF? Timor Leste. Timor Leste lebih wewa gitu. Ya kalau tadi datanya Indonesia 5 kali runner up, maksudnya udah terpandang lah meskipun gini-gini juga. Tadi kembali kalau soal ASEAN tuh soal liga, mungkin lo ada pandangan lain Mel soal liga-liga di ASEAN ini? Liga ASEAN. Ya kalau nomor 1 sih tetap Liga Thailand ya. Maksudnya
tahun 2018 gue kan ini kan bisa inilah kesempatan nonton ke sana kan. Bang liputannya Tebasna tuh. Nonton dinosaurus. Jadi waktu itu Nyantebasnya masih main di Konken FC Liga 2. Jadi dapat kesempatan buat datang ke sana di tempat latihannya Konken itu dan lihat fasilitas yang mereka punya untuk tim Liga 2 itu sih gila sih Dex. Jadi mereka saat itu punya satu lapangan khusus untuk latihan dan satu bukan gedung sih ya kayak bangunan lah, nggak bisa bilang gedung yang ada tempat gym apa segala macam gitu. Terus dan saat itu lagi berantakan. Kenapa berantakan? Karena mereka lagi renovasi. Mereka mau membangun 2 lapangan baru Dex, bayangin. Itu tim Liga 2, mereka udah punya satu lapangan bagus dengan kualitas rumput yang sama dengan stadionnya. Dan mereka lagi bikin 2 lapangan baru lagi di sebelahnya. Bayangin tim Liga 2 kayak gitu. Di sini Liga 2 masih main di lapang kampung. Iya. Dan liganya juga kondusif gitu. Ya. Dan gue selain nonton Nyantebasnya, nonton waktu itu masih ada Terence Puiri di Port FC. Port FC ya. Nonton juga waktu Terence latihan sama main, emang beda level sih. Dan saat itu udah ada VAR. Udah ada VAR. Udah ada VAR di Liga Thailand gitu. Terus gimana penontonnya bisa kalau di sini kan ini ya paling sederhananya adalah lo bisa punya tiket tapi nggak bisa masuk stadion. Ya kan? Itu memang terjadi lah. Sering terjadi. Bahkan nggak cuma 1-2 orang, ada 1.000 orang di luar pintu stadion, semuanya bawa tiket tapi nggak bisa masuk karena di dalam sudah penuh. Gitu kan? Gitu. Di Liga Thailand, gue nonton di dua-duanya ya, ada di Liga 2 dan Liga 1-nya itu, ketika halftime semua penonton itu meninggalkan kursinya buat jajan di food courtnya gitu. Di food courtnya gitu. Emang food courtnya nggak semegah yang di Singapura yang mereka di dalam stadion terus ada stand bersih gitu. Tapi mereka secara umum PKL lah. Tapi semuanya keluar. Jadi stadion penuh tapi semua penonton tuh keluar. Begitu hampir babak kedua mulai, mereka semua masuk lagi, balik lagi dan ya duduk-duduk aja santai aja gitu. Padahal nggak ada nomor tempat duduk loh itu waktu di Port FC itu. Jadi ya secara pengelolaan liga dan ini udah jauh juga sih. Jadi udah fasilitas apa segala macam ya. Ya itu Dex. Kalau ngomongin Liga Indonesia kayak ya lo bilang pemain Liga Thailand selevel itu ya emang bukan level kita lah gitu ibaratnya. Nah ini masih dalam konteks jalan-jalan. Mungkin Eki bisa cerita lebih dalam pengalaman-pengalaman menarik waktu jalan-jalan ke negara-negara ASEAN gitu. Yang paling aneh deh Vietnam lo ya. Yang paling lo ngerasa entah paling bagus entah paling jelek. Jadi yang paling nyesel aku gak mau kesini lagi lah. Atau yang gue merasa aku harus balik lagi gitu. Gue kalau yang gue nggak mau balik lagi, Manila pasti Games 2019. Games 2019. Iya. Enggak, soalnya bentar gue potong dulu ya. Soalnya Tio itu rekan gue di box to box sangat cinta Manila. Kenapa lo nggak mau kembali ke Manila? Iya makanya gue juga bingung. Gak, lo kenapa nggak mau? Lebih parah dari Jakarta. Untuk kotanya lebih parah dari Jakarta. Macetnya apanya gitu? Macetnya terus kumuhnya gitu. Dan kemarin kan itu lagi ada event besar ya. SEA Games gitu ya. Itu nggak semeriah kita kalau kita ngadain event besar, entah itu SEA Games atau Asian Games, kita jauh lebih meriah gitu dibanding Manila yang jarang-jarang mereka ada event besar gitu kan. Harusnya ada antusiasnya, ini nggak ada, memang sepi banget. Tapi secara umum lebih murah nggak? Kalau buat belanja atau jalan-jalan buat hidup gitu? Lebih murah di Manila. Tapi itu nggak nge-bail out lo buat kembali lagi gitu? Enggak, yang murah banget tuh di Vietnam tuh murah banget, bahkan terkenal memang buat ini kan turis-turis kalau mau belanja murah tuh di Vietnam gitu. Dan di Manila itu kan di Filipina yang paling populer kan basket kan ya. Itu venue-nya bagus banget. Dan itu pun gak ada umbul-umbul SEA Games tuh gak ada. Memang sepi banget, kayak di luar tuh ada bangunan besar aja biasa. Gitu. Nah makanya itu gue gak ke Manila. Tapi gue yang paling aneh itu waktu anjir gue kesannya kayak pernah jalan-jalan kemana aja gitu ya. Ya emang iya kan namanya kayak ASEAN. Kayak ASEAN benar. Bahkan seharusnya Eki ini sekarang sedang berada di Jepang, bukankah begitu? Harusnya 6 Agustus udah pulang kemarin. Untuk Olimpiade ya. Iya. Olimpiade. Udah nyanyi Indonesia Raya lah. Jadi gimana apa lagi tadi? Waktu away Persija lawan Tampines Rovers di Stadion Jalan Besar. Itu stadionnya kan kecil banget tuh. Anjir, jalannya besar, stadion kecil gimana? Iya, namanya Jalan Besar gitu. JL Jalan Besar gitu. Nah, mereka pengamanannya super ketat banget. Karena pas gue tanya mereka kaget ngelihat supporter lawan
rame banget. Lawan tuh maksudnya Persija. Ya, supporter Persija rame banget datang ke situ dan mereka kayak kewalahan buat ngecekin gitu. Makanya kayak apa di liga mereka nggak ada yang serame gini. Palingan cuma 50 orang, 100 orang yang datang ke situ. Tapi gue juga pernah ngobrol sama temen gue orang Singapura, dia bilang biasa aja sih di sini main bola. Kan gue waktu itu kan sempat pengen nonton GDT kan. Tapi sebelum nonton GDT gue bilang pengen nonton Time Pines dulu nih. Dia bilang ngapain lo di sini aja nggak ada yang nonton, dia bilang gitu. Nah, JDT gue juga pernah ke Larkin, nonton ke Larkin. Itu away Persija lawan JDT. Itu belum stadion baru kan berarti kan? Belum. Masih yang lama, yang Larkin, Stadion Larkin. Itu untuk pertama kalinya JDT ngasih kuota banyak buat supporter lawan. Sebelum-sebelumnya di Liga Malaysia buat supporter lawan nggak pernah dikasih sebanyak itu. Tapi buat The Jackmania dikasih kalau nggak salah 1.000 seat lah. Dan gue bisa nebak sih kayaknya yang lo pengen balik lagi tuh kayaknya harusnya away Indonesia Malaysia nggak sih? Tiap lo di Malaysia. Sorry kalau ini ya away ASEAN belum ya? Belum kalau ASEAN. Belum. Nah kalau kalau di Malaysia dan Indonesia ya apalagi kalau bukan atmosfer supporternya sih. Iya. Ditimpukin nggak akan kapok gitu Dex. Kalau lo ke nonton bola di Malaysia ditimpukin dan diapain lah, diintimidasi apa segala itu nggak akan kapok ya, cuman ada di Malaysia itu sih. Dan ini sebagai testimoni ya. Kalau supporter Malaysia sama supporter Indonesia, supporter Malaysia cupu sih. Oh iya. Cupu banget lah. Jadi ketika kejadian gesek-gesekan supporter apa segala macam di Indonesia, supporter Malaysia selalu kabur. Selalu sembunyi. Benar gak Ki? Iya. Tapi ketika terjadi di Kuala Lumpur di Malaysia, supporter Indonesia melawan balik. Soalnya ada banyak hal yang diperjuangkan di sana soalnya. Pasti melawan balik. PKI. Apa sih lo bukan itu? Harkat martabat. Tapi mereka justru yang bikin term derby Nusantara pertama tuh. Bukan kita justru. Yang bikin term, asalnya kan derbynya derby Malaya kan namanya. Cuman kemudian mereka bikin rebranding lah. Mungkin karena mereka mau ngeklaim Nusantara juga. Akhirnya, iya serius. Akhirnya sejak tahun 2018 baru diganti namanya jadi derby Nusantara. Karena katanya kalau misalnya derby Malaya harus menyertakan Singapura juga. Jadi akhirnya derby Nusantara kalau Indonesia lawan Malaysia. Dan kalau persaingan secara sepak bola maupun politik yang paling panas di ASEAN tuh berarti Indonesia Malaysia Un ya? Ya, paling panas Indonesia Malaysia. Rekornya itu Indonesia masih menang 3-9, Malaysia 3-7, draw-nya itu ini per 2020 ya. Draw-nya 2-1. Masih aman lah ya. Kalau Indonesia Thailand bersahabat ya? Ya, supporter Thailand selalu bikin kayak spanduk tulisannya friends. Gitu. Ya karena kita kalah mulu sama mereka. Jadi ya udah temenan aja. Kalau sebut kedua deh, yang paling panas apa lagi selain Indonesia Malaysia? Ada yang tahu nggak? Argentina Brazil? Enggak di Asia. Kayaknya ini deh. Kalau beberapa kejadian panas-panasnya itu Malaysia Vietnam sih kayaknya. Malaysia Vietnam. Yang sempat supporternya dipukulin segala macam tuh. Itu juga Vietnam tuh. Soalnya di SEA Games 2015 itu. Ya, 2015. Karena gue kerjanya sama media yang ada network Asia Tenggaranya, kalau misalnya gue ngobrol gitu. Kenapa gak ada yang ngejelek-jelekin Thailand gitu atau nggak nyari musuh, karena kita sadar mereka lebih jago gitu. Jadi ya udah. Kalau orang Malaysia gue juga sering ledek-ledekan. Cuman sama orang yang Thailand karena gue tahu timnya dia lebih jago kan. Ya udahlah silakan. Dan kayaknya karena Thailand terlalu jago, mereka pun menghina pun segan ya. Kayak mau buang energi, bro. Ya udahlah gitu kayak. Mereka levelnya emang udah ngomongin Liga Jepang gitu, udah ngomongin liga yang di luar. Kalau kita kan masih di kita aja. By the way, kita ngomongin elephant in the room ya di sini ya. Australia. Australia ini gue bercerita sedikit. Australia ini menarik. Jadi pada tahun 2004 Australia itu jadi juara sekaligus tuan rumah Piala AFC Nations Cup di Oceania. Berselang 11 tahun kemudian 2015 Australia jadi juara sekaligus tuan rumah Piala Asia. Jadi lo bayangin kedua kalimat di atas ya. Itu sebenarnya patut dipertanyakan. Dalam satu dekade lebih sedikit Australia mampu menyeberang dari anggota Oceania jadi anggota Asia. Jadi tuan rumah sekaligus jadi juara. Ini kan lompatan yang luar biasa kan ya. Australia sendiri kan bergabung ke AFC itu per 1 Januari 2006 kan. Nah ini kan levelnya ini mungkin apa ya, mereka itu bilangnya sih gara-gara mau naik level ya. Soalnya Australia anggap AFC itu lebih realistis ke Piala Dunia kalau mereka bisa masuk Asia katanya. Terus juga klub A-League juga Liga Australia juga lebih realistis buat main di Liga Champions Asia. Ekonomi juga ternyata lebih baik. Ternyata gue baca dari laporan Lowy Institute katanya
lawan klub atau negara-negara dari Jepang, Tiongkok, India itu ngaruh banget ke ekonomi. Media exposure juga meningkat katanya. Nah, di peta sepak bola Australia itu kan masuknya Asia. Pertanyaannya, Asia bagian mana nih? Asia Tenggara kah? Nah, di sini kan gue udah tahu ternyata Australia itu gabung ke AFF pada 26 Agustus 2013. Jadi udah anggota AFF nih. Diterima secara langsung bahkan oleh 11 negara anggotanya. Nah, pertanyaan gue, kapan main di Piala AFF? Iya. untuk kelas junior dia main. Ya, untuk kelas junior dia main. Junior Futsal, terus sepak bola putri dia main. Futsal Juga main. Dan mereka memang jago di sana. Di mana? Enggak sih. Untuk yang Junior, futsal, putri. kalau putri memang udah beda kelas. Oh iya, putri kelas dunia sih memang. Iya. Cuman kalau yang futsal itu kita masih bisa ngelawan. Oh iya. Iya. Kalau futsal kita juga emang udah level Bagus udah sih. Bagus ya. Di Asia selalu terpandang lah ya. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang kedua adalah kalau ikut Piala AFF senior Australia, apakah bagus buat kita Indonesia? Pertama, buat Australinya, kedua, buat Asia Tenggara, ketiga. Ya. Ya kira-kira misalnya kalaupun Kira-kira. berandai-andai AFF ada Australia Ada datang gitu. Australianya gitu. Dampak yang menurut kalian kayaknya nggak asik deh gitu atau kayaknya lebih asik gitu buat ya kita ngomongin Bersaing. sebagai ASEAN-nya, sebagai Australia sendiri, sebagai kita Indonesianya gitu. Yang gua kebayang pasti mereka ngirim-ngirimin pemain yang main di A-League doang gitu loh. Kayak waktu pas mereka tanding lawan Indonesia di Sydney itu kayak mereka cuman mainin pemain-pemain yang main di A-League kayak Tommy O'Hare yang pakai nomor 121 itu. Iya. Terus Pak Joshua Kennedy, ya pemain-pemain yang nggak main di Eropa lah. Paling bakal kayak gitu lagi gitu. Bagusnya buat mereka jadinya bisa maksimalin pemain muda yang ada di A-League-nya. Gak bagusnya ya buat kita nggak juara ya. Makin susah berarti. Naikin ranking juga kan tadi soalnya kan main di Piala AFF juga Nambah-nambah poin kan. Cuman perspektif gue gini, kan kalau kita lihat kalender kompetisi, Piala AFF itu ngikutin kalender kompetisi Asia kan. Sementara A-League itu ngikutin kompetisi Eropa di mana pas Piala AFF main, Liga Australia itu lagi main juga gitu. Jadi gue rasa mereka bakal kelabakan juga sih Australia. Nih gue kalau main gue mesti mainin siapa skuadnya nih gitu. Nah, apakah kalau mereka yang jelas kan kalau mereka mainin skuad senior yang kayak main di Piala Dunia, ya kita semua kalah kan. Bahkan Thailand pun kalah gitu. Pasti. Nah, ini kalau nih andai lagi ya, kalau mereka ikut, apakah ada syaratnya? Maksudnya kayak, lo kan jago nih, mainin pemain muda aja deh gitu. Kayaknya gue masih berpegang jawaban itu pasti pemain muda yang turun. Tanpa syarat pun pasti. Tanpa syarat pun pasti pemain muda yang turun. Kalau menurut lo gimana Ki? Iya. Apa kalau menantikan gitu? Gue sih pasti ngelihat Australia bakal nurunin main muda juga. Bakal nurunin main muda. Kalau Buat Australia berarti bagus ya itu? Bagus kan? Iya bagus. Ya cuman buat negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu. Ya mungkin dia kedapatan lawan yang lebih oke lah gitu kan. Kedapatan lawan yang bukan kita nih, bukan Asia Tenggara gitu. Yang bule-bule gitu. Iya bule, bukan yang kulit kuning lagi gitu. Cuman kalau gue nganggapnya ya malesin lah kalau Australia datang dan dia bawa cuma tim junior, ngapain gitu. Gue sih berharap Australia datang dan bawa tim terbaiknya sih. Kalau gue ya. Jadi tingkatin kompetisi gitu. Gitu. Lo sebagai supporter Indonesia, lo berharap timnas juara dengan cara melemahkan lawan, kan gak asik ya. Jadi gak seru lah, apa serunya sih gitu berharap kayak gitu. Ya lo lebih seru lagi kalau ya mereka datang terus lo bisa berperlawanan meskipun belum bisa menang ya gitu. Gue sih masih mending kayak gitu. Kan seperti pepatah tidak ada pelaut yang lahir dari laut yang tenang. Benar kan? sekali. Jadi kalau Australia masuk laut kita nih jadi penuh gelombang nih. Kan ada hal-hal yang kayak apa yang dilakukan Yunani di Euro 2004, apa yang dilakukan. Hal-hal kayak gitu kan bukan hal mustahil juga gitu. By the way ini kebetulan pernah ditanyain. Waktu itu gue waktu masih di Pandit gue pernah survei ke follower. Jadi 57,2% nganggap Australia itu perlu main di Piala AFF kata mereka. Jadi kita semua ini meskipun sampelnya nggak mewakili seluruh penduduk Indonesia ya. Jadi mayoritas tuh bilang udahlah masuk aja gitu. Buat Australia gitu. Ya emang iya sih kalau gue sih Perlu sih. Perlu masuk mereka. Lo mending masuk apa nggak masuk Ki kalau Australia? Nggak usah. Biar junior aja. Gue sih pengen lihat Indonesia juara. Gue juga persis kayak ayo dong, makanya gue selalu bilang ayo mumpung belum ada Australia nih di Piala AFF kita bisa juara dong. Abis itu serah deh lo mau masuk mau ngobrak-abrik serah deh gitu. Walaupun nanti misalkan Australia turun nih, dia pakai pemain muda gitu kan. Ya kita masih bisa ngelawan lah. Indonesia sampai juara gitu. Nanti bakal banyak obongan kan. Ya
Australia bukan tim senior muda. Ya bodo amat, yang penting juara AFF gitu kan. Nggak ada juara AFF tanpa Australia inti gitu. Kan yang dicatatkan dalam sejarah kan juaranya siapa kan? Iya. Bahkan poin di belakang pun nggak ditulis. kelihatan. Australia B. Contoh kayak pas kita juara AFF futsal 2009 atau 10 gitu. 9 ya? 9. Itu 2010 itu si Thailandnya nggak ikut karena lagi konflik waktu itu di Bangkok kan. Iya. Terus kita final lawan Vietnam, kita menang. Ya dapat omongan gitu juga, Thailandnya nggak ikut, Thailand yang ikut. Ya yang penting kita ada dari Thailand ada Indonesia satu nyelip gitu juara AFF ya. Sebenarnya gue tendang dikit dari sepak bola ya ke basket. Itu basket apa sih, CSL apa sih? Yang juara kemarin itu juga kan jagoannya nggak ada kan ya? Nggak ada. Ini kalian ada yang ingat? Kasih gue ingat dikit doang soalnya. Yang Filipina. Yang Filipina. Filipina Ya, ada Indonesia kan? yang juara itu. Itu klubnya CSL kan namanya? CSL Knights. Iya. Surabaya ya. Tapi kalau udah ke ASEAN dia udah nggak pakai nama klub, jadi pakai Indonesia. Pakai Indonesia ya. Apa gitu, Indonesia Warrior kalau nggak salah. Nah kalau dibalik sekarang nih, misalkan Australinya pindah ke ASEAN. Kitanya pindah. Gimana kalau Indonesianya pindah ke Oceania? ini gue yang ngasih perspektif dulu ya. Jadi Indonesia itu adalah negara Asia pertama yang ke Piala Dunia kan, sebagai Hindia Belanda kan tahun 1938 sampai 2020 ini. Jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang main Piala Dunia kan. Nah, sebenarnya cara ke Piala Dunia itu kan ada banyak ya. Ada dua sih menurut gue lah. Jadi jago atau jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah tuh kayak Qatar gitu. Nah bagi Indonesia kalau nggak bisa jago, cara lainnya adalah pindah ke OFC kan. Iya. Ya gue sih nggak bisa nyamain dengan Australia. Australia itu pindah ke FC itu soalnya mereka udah mapan kan waktu pindah ke FC. Bahkan Selandia Baru pun terus-terusan mempertimbangkan pindah juga ke Asia. Itu sejak 2013. Nah ini kan Piala Dunia kan akan berubah kan ya. Tahun 2026 nanti katanya sih akan beranggotakan 48 negara. Sementara kalau 32 negara itu biasanya jatah AFC itu setengah. Jadi belum tentu lolos. Harus playoff dulu sama zona CONMEBOL. Nah ntar kalau di 48 negara katanya sih bakal dikasih jatah meskipun cuma satu. Berarti peluang kita kan lebih terbuka kan. Meskipun masih ada Selandia Baru yang lama-lama jadi nggak baru lagi kan. Nah kalau pindah ke OFC, pertanyaan gue adalah Indonesia itu naik atau turun level? Yang kedua OFC untung apa enggak? Coba gue tanya dulu nih. Kalau Eki sih kayaknya pasti seneng ya karena lihat dari tadi jawabannya tipe-tipe suka yang penting juara aja. Iya dong. Hasil itu nomor 1. Jadi Indonesia bakal naik level atau turun level Ki? Kalau ke OFC. Ya misalkan kita bagus nih di OFC nih. Ujung-ujungnya kita ketemu dari CONMEBOL, Chile gitu. Itu kan kalau masih 32 negara kan. Kalau 48 kita langsung lolos ya. Kemungkinan sih ada jatah satu. Boleh juga. Iya. Berarti Indonesia untung berarti lo bilang. Iya untung. OFC-nya untung apa enggak? Kenapa? Dapat Indonesia. Secara itu naik sih harusnya ya, secara atmosfer segala macam karena kalau udah tinggal Australia kan mereka nggak punya negara yang berpenduduk besar dan gila bola gitu. Jadi ketika masuk Indonesia bisa dapat grab itu sih kayaknya sih. Kalau lo gimana Un? Kalau misalnya gue, kalau pasti untungnya itu ya ngambil bisa tiket Piala Dunia lebih mudah. Untungnya buat Oceania sebenarnya karena gue inget Indonesia pernah tanding lawan Fiji. Iya. Dimana ya bolanya ternyata gitu-gitu doang gitu. Wah sedih. Berarti bisa sih kalau misalnya main di sana gitu. Gue inget lawan Vanuatu, lawan Fiji gitu. Ya menyedihkan lah, lebih menyedihkan daripada Indonesia mainnya. Jadi bisa sih. Cuman kan kita nggak tahu kalau misalnya tandingnya lawan Selandia Baru gitu. Yang pemainnya kayak mirip-mirip Australia lagi. Chris Wood. Ya kalaupun disebut ini kalau belum tahu apa Oceania itu siapa aja tuh. Jadi ada Samoa, AS Samoa. Terus ada Kepulauan Cook Wah namanya. suka memasak ini orang. Cook Island. Ada Fiji. Ada Kiribati. Kiribati itu bacanya. Ada Caledonia Baru. Nah ini juga baru. Ada Selandia Baru. Baru lagi. Ada apa ini? New. Apa sih bacanya tuh? Ya New. Ada Papua Nugini. Ada Kepulauan Solomon. Ada Samoa. Samoa doang. Ada Tahiti. Anjir minuman enak tuh. Apa tuh? Tahiti. Tahiti. Iya. Ada Tonga. Ada Tuvalu. Tuvalu ini apa? Ada Vanuatu. Negara-negaranya aneh-aneh ya. Cuman sebenarnya sih bukan cuma Piala Dunia doang ya. Tadi kan gue bilangnya kan Piala Dunia lebih gampang gitu. Soalnya peluang kita juga lebih besar kalau di FC itu buat ke Piala Konfederasi. Contohnya Tahiti pernah ke Piala Konfederasi kan.
Terus ke Olimpiade juga sekalian bisa ninggalin Asian Games mungkin ya untuk main di Pacific Games. Terus yang ketiga di Liga Champions juga mungkin kita bisa merajai Liga Champions OFC. Kalau juara Liga Champions OFC itu akan kemana? Ke Piala Dunia antar klub. Nah, kita bisa ngelawan siapa nih? Kemarin Real Madrid lawan Liverpool, Al Ahly gitu. Al Ahly ya bisa lah. Itu pernah terkejadian pernah dengar Yenghene Sport nggak? Enggak. Itu klub New Caledonia dari Caledonia Baru. Itu main di Piala Dunia antar klub 2019 itu. Ya mereka. Oh iya. Terus juga Liverpool berarti. ini gue sih menyediakan perspektif lain ya. Ini gue mungkin gak apple to apple tapi ya udahlah gue utarakan aja. Lo tau tim Tom Heaton nggak? Tahu. Nah itu kan main di klub bagus ya, Man United ya. Cuman dia nggak dapat kesempatan kan. Nah itu anggapannya kayak Indonesia main di AFC gitu, susah gitu. Nah ketika Tom Heaton itu pindah ke Burnley, jadi kiper jagoan kan. Nah Indonesia pindah ke AFC mungkin bisa kayak gitu. Sebaliknya kalau Australia itu kayak Buffon misalkan. Buffon di Parma kan jago banget tuh. Cuman Parma kan cupu kan. Iya. Kayaknya gue butuh tantangan baru nih. Akhirnya dia pindah ke yang lebih besar, ke Juventus. FC-nya lah, ke Juventus. Nah di Juventus ternyata dia bisa menjadi legenda karena pada dasarnya Buffon jago. Gua nggak menyamakan Heaton sama Buffon ya, tapi gue melihat dari perspektifnya aja. Ketika lo jadi Heaton, lo sadar nggak bisa level dunia, lo pindahlah ke tim cupu. Lo jadi pemain inti. Ketika lo Buffon, lo jangan di tim cupu lah, pindahlah Harus ke tim next level. tim yang ini. Menurut lo gimana itu Indonesia? Jadi strategi bagus gak nih untuk pindah ke UFC? Kalau kita juga harus mikirin soal operasional cost-nya juga. Nah itu ya. Pertama karena negara-negara kepulauan ini nggak semuanya bisa pakai commercial flight. Harus pakai pesawat yang kecil-kecil itu loh. Dan mendaratnya di laut. Ya, banyaknya di laut kan. Kesannya deket ya, padahal enggak ya. Enggak itu tuh maksudnya ada beberapa negara yang kayak lu tuh kalau ke sana harus kayak ke Serui gitu loh. Kalau misalnya tinggal pesawat ya lu harus besoknya lagi gitu. Dan itu gak bisa apa ya. Kayak lu mau tanding kualifikasi World Cup, telat pesawat, lu harus besoknya lagi datang dan itu menyulitkan dan negara-negara kecil itu juga aksesnya nggak semuanya gampang gitu. Itu juga harus dipikirkan kalau misalnya emang Indonesia mau pindah ke Oceania gitu. Yang paling gampang kejangkau kan pasti Auckland kan ke New Zealand gitu. Sementara kayak ke negara-negara aneh-aneh itu kayak Cook Island, Solomon Island itu kan nggak mudah gitu. Dan kita nggak tahu stadion di sana kayak gimana kan. Kalau AFC sementara kita udah punya link flightnya. Garuda emang maksudnya maskapai penerbangan Indonesia sudah punya. Ya sebut aja nggak apa-apa. Itu sponsor kita kok. Oke. Maskapai penerbangan Indonesia udah gabung ke SkyTeam, di mana SkyTeam ini merupakan kumpulan maskapai penerbangan di mana harganya juga pasti murah. Misalnya fans kayak Eki gitu. Bisa jadi duit dia ke Tonga atau ke Vanuatu tuh bisa sama dia dengan dia ke Eropa gitu. Kalau gue sih mending ke Eropa. Tapi gue juga pernah lihat jaraknya dari Indonesia ke New Zealand itu sama dengan Indonesia ke Uni Emirat Arab. Kan? Gue mending ke Uni Kesannya Emirat deket Arab. loh gue kalau ke New Zealand. Ternyata enggak, ternyata jauh juga ya. Terus juga lo percaya global warming gak? Kalau gue iya. Nah itu negara-negara itu bakal tenggelam kali ntar. Nah. Anjing dark banget bangsat. Ya maksudnya kita jadi gak ada lawan dong. Sukses dong kita. Nah, Indonesia juga sebenarnya ini sih, cuman kan Indonesia masih lebih aman lah, cenderung lebih aman. Indonesia gitu. kalau bahayanya kalau meledak gunung-gunungnya aja. Nah ini pertanyaan pamungkasnya, memang bisa apa enggak sih pindah? Bisa sih sebenarnya pindah apa konfederasi itu. Israel berapa kali ganti itu kan? Israel bahkan pernah ke FC Israel. Yeah. Lu kalau lihat letaknya tuh jauh banget. Jauh banget. Dari Israel ke benua Australia. Dan yang paling ditakutin lagi ketika kita menganggap bahwa oh ini enak nih 2036 2026 kita bisa ke Piala Dunia kalau dari Zero FC. Ternyata si Australia, sorry, gue mau balik lagi ke OFC. Karena jalurnya lebih mudah. Iya, lo makin udah main di Piala OFC-nya nggak seru, juara-juara doang, tapi kalah sama Australia gitu. Tapi tadi gue habis baca risetnya Low Institute sih, mereka bilang gak akan pindah lagi karena itu tadi dari media exposure, dari bisnis mereka udah pantas lah untuk ke DFC karena tim-timnya juga mapan kan. Ya, beda mungkin kayak Indonesia. Kalau dikasih data, main di AFC itu lebih menguntungkan lebih ini. Cuman kan Indonesia kan karena belum mapan jadi belum bisa naik level ke situ kan. Jadi, main, yeah. Ya jadi mungkin turun level bisa dicoba. Lagian bisa pindah-pindah juga gak apa-apa kan. Ya, apa? Lo balik lagi kan, terusin banget. Orang Indonesia gengsinya kan besar mas. Suka gak mau gitu-gituan tuh. Harga diri bangsa katanya. Nah balik. Tapi kalau secara umum tuh, secara umum ya udah. Kalau gue sih masih tetap
opsi-opsi tadi kan ASEAN, kita tadi ngomongin sepak bola ASEAN belum bisa bersaing. Ya. Jangankan mau ke Piala Dunia, ke ASEAN aja ngap-ngapan gitu. Terus lo menyodorkan opsi, salah satu yang opsi yang pindah ke OFC itu Coach Timo kan, Timo Schueneman. Iya, Timo Itu Schueneman. yang salah satu pegiat aktivis Indonesia pindah ke OFC itu. Gue pernah DM sama dia ngomongin itu panjang banget tuh. Iya, dan tapi gue sih tidak suka opsi itu ya gitu, bukan satu opsi yang oke buat sepak bola gitu. Itu cocok buat Indonesia loh. Kan Indonesia suka yang instan-instan. Cocok sama mentalitas bangsa menurut gua. Iya, ya tapi maksudnya tetap aja gue gak suka cara itu kan. Karena gue sama Eki ini kan gak setuju. Eki sukanya yang penting hasil-hasil. Kalau gue ngapain juga. Gue mending kalah-kalah mulu juga gak apa-apa daripada ini harus pindah-pindah kayak gitu. Tapi kita kalau mikirin bola doang bisa aja sih Mil. Soalnya kalau olahraga lain sebenarnya lebih cocok tetap di Asia sih. Kalau bukan bola ya. Banyak olahraga lain mending tetap stay di Asia sih. Tapi bisa kan kayak gitu. Kayak ya banyak juga kan klub-klub yang kalau di Asia mainnya tetap di Asia tapi ada klub lain mainnya tetap di Eropa pindah gitu. Maksudnya nggak harus sama. Harus sama. Tiap olahraga gitu. Dan kalau lebih baik lagi nih kalau ke Asia Tenggara ya udahlah kita lupakan opsi-opsi yang berkhayal tadi kan. Kita ke yang nyata-nyata aja lah, yang real-real aja lah gitu. Soal ASEAN ini. Sebagai pengalaman nonton sepak bola. Kalau lo bisa ngasih tips tuh Ki sebagai Ki ASEAN. Cocok gak sih sebenarnya misalnya wisata sepak bola ke ASEAN tuh masih jadi opsi gak sih? Kalau gue tuh biasanya tuh kan yang pendek-pendek ya apanya durasinya ya kayak cuman sampai nonton bola, stay sebentar buat ya jalan-jalan gitu kan, terus baru pulang lagi gitu. Kalau gue tipe yang kayak gitu yang low budget banget lah. Yang penting tujuan gue kesana tuh memang buat nonton bola gitu. Tujuan utama gue memang buat nonton bola gitu sebenarnya, bukan buat jalan-jalan gitu. Dan secara budget murah sih sebenarnya. Ya kalau untuk ASEAN ya kita masih kejangkau lah. Kesannya tuh kayak lo keluar negeri ya gitu. Padahal mah kalau lo mau harga tiket dan harga hotel murah cuy gitu. Iya murah. Ya lu di luar harga tiket ya. Seminggu di Malaysia tuh kayak 1.500.000 juga bisa gitu. Itu pun 1.500 sebenarnya boros sebenarnya. Ya, boros kayak sehari 200.000 gitu kan buat makan, buat transport kayak gitu. Tapi kalau kalian punya temen di sana kan lebih enak gitu. Saya begitu soalnya. Iya. Kalau nebeng hidup seminggu. kalau lo berniat gak jalan-jalan ke Oceania. negara lain, Oceania misalkan gitu. Kalau misalkan itu pertandingan genting banget ya, itu penting banget. Itu benar-benar gue cari tiket. Ini gue melenceng dikit ya. Gue tertarik ke Fiji. Di Fiji itu ada pulaunya kan ada 3 tuh pulau utamanya. Ada Pulau Taveuni namanya. Kenapa gue tertarik di sana? Karena di sana ada international deadline. Jadi hari pertama di dunia itu pasti ada di situ. Oke. Jadi lo kalau berdiri di situ lo bisa berdiri. Gue udah besok nih. Gue nggak jadi besok. Jadi besok nih nggak jadi besok. Ya siap. Karena emang pulau-pulau itu tuh sebenarnya satu kalau nggak itu punyanya miliuner, kedua tempat orang kabur itu pulau-pulau itu tuh penjahat-penjahat besar kabur ke sana. Ya udah, kalau ASEAN jadi itu tadi ya. Kalau di ASEAN secara sepak bola masih cupu. Ya harus diakui. Kesimpulan. Harus diakui. Bersaing lawan kalau kita sebagai Indonesia lawan Thailand susah. Malaysia juga susah. Malaysia ya, masih bisa kayak gue masih percaya lawan Malaysia tuh ya masih selalu ada harapan untuk mengalahkan Malaysia. Ya minimal kita menyamai mereka buat juara Piala AFF lah gitu. Menyamai berarti satu aja kan? Iya, paling nggak bisa menyamai kan. Gue bilang masih mungkin itu hal itu. But, gitu. apakah ada negara dari tadi kan kita menganggapnya kayak apa sih yang tadi kita sebut yang keren-keren Thailand, Vietnam ya juara ya. Myanmar, Malaysia. Maksudnya Singapura, Malaysia. Ada lagi gak sih yang jangan-jangan kita ngelihat ke atas doang, yang di bawah kita juga lagi naik juga nih? maksud gue itu Myanmar kalau gue lihat. Myanmar lagi naik. Soalnya mereka punya kayak akademi joinan sama Arsenal gitu. Kalau Filipina gimana? Kan mereka juga kan kita sempat bantai berapa? 13. 13-1 kemudian akhirnya kita kalah. Tim cerita itu terus yang gitu tuh. Tim paling jagonya Filipina aja Ceres Negros bubar. Jadi ya gue sih kalau sama Filipina mah ya biasa-biasa aja. Tim paling jagonya mereka bubar gitu. Jadi terus ya udah. Meskipun itu secara bisnis juga Ya, karena branding juga sih. nggak laku kan. Itu kan yang gue bilang pro naturalisasi dan anti naturalisasi itu
Kalau lo kayak Filipina di mana Semua gitu. lo banyak. jangankan cari pemain jago, cari orang yang mau nonton bola pun susah. Dimana Ya yang lo lakuin apa? Ya naturalisasi kan gitu. Makanya kemudian ada naturalisasi di Filipina. Dan akhirnya si Sergio Ramos karena faktor ekonomi juga kan ya, gitu. masalah uang juga. Masalah uang gak laku, mau dijual gimana? Mereka mau ngegenjot kualitas dengan pemain-pemain yang main di Eropa bahkan gitu. Mereka pemain keturunan tuh disisirin tuh sama Filipina tuh. Mana nih yang bisa ditarik, mana yang bisa ditarik gitu kan. Akhirnya ada satu lagi kipernya Cardiff ya. Ya, Neil Etheridge. Nah, itu kan akhirnya bisa ditarik ke Filipina tuh. Main di timnasnya. Main timnasnya. Tapi klubnya ngos-ngosan gitu karena lo berharap ngeluarin spend banyak buat prestasi tapi lo nggak dapat apa-apa buat Kayaknya masuk kan. Singapura udah mulai berhenti tuh. Sekarang kan pas zaman 2004-2000 tuh banyak pemain Banyak ya. pemain naturalisasi. Sekarang pas sama Pak Fandi Ahmad ya banyak pemain Melayu lagi. Yang kemarin ngobrol sama lo, Lewis tuh naturalisasi bukan sih? Nggak dia. Bukan Jadi di Melayu besar itu Malaysia sama Singapura itu pasti ada tiga suku Etnis, besar lah. Melayu, Tamil, India, sama Cina. Cina. Jadi biasanya di KTP-nya bahkan ditulis di KTP-nya si orang Malaysia atau Singapura ini dia etnisnya apa. Bahkan kalau yang orang keturunan Indonesia itu tulis Jawa tulisannya. Ini gue mau balik geopolitik sebentar ya. Menurut lo ASEAN itu masa depannya gimana di perpolitikan dunia? Terutama gue mau nanya ini MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA sorry. MEA. Aman ada Singapura. Sebenarnya harus diakui ASEAN ini kan market ya. Market sebenarnya waktu si MEA ini adalah ujungnya adalah ASEAN Zone di mana nanti kita borderless semua negara ASEAN. Sama kayak Uni Eropa tapi Sama versi kayak Asia Schengen. Tenggara gitu. Ya kayak Schengen yang antara Belanda, Jerman, Belgia. Cuman masalahnya tidak semua sepakat tuh seperti itu. Karena ada negara kayak yang beberapa kayak punya perbatasan bagus kayak Singapura sama Malaysia. Mereka kan dapat uang juga tuh dari bea cukai itu. Makanya mereka gak mau ada kayak borderless gitu. Cuman kalau misalnya ditanya peta politiknya apakah akan seperti apa? Benar kata Mas Milan tadi, kan ada Singapura agak terbantu. Terus juga embel-embel Indonesia sebagai calon negara kuat, ya lumayan juga meningkat lah gitu. Calon katanya calon negara kuat, jadi ya so far so good lah. Yang akan menentukan dunia. Ya. Soal izin-izinan gitu lebih mudah. Ya. Nah ini makanya gue mau nyambungin lagi ke bola. Apakah kalau MEA itu berjalan bakal sepak bola Asia Tenggara bakal naik levelnya di level Asia dulu lah? Karena kabarnya ada idea dari si AFF nanti sebenarnya udah dijalankan sama Thailand ya. Apa Liga Champions AFF bukan? Iya ada ASEAN Super League. Jadi kayak Liga Champions tapi klub-klub ASEAN semua gitu. ASEAN mau dijalin tahun ini seinget gue, cuman gak jadi Batal kayaknya. karena COVID kan. Karena COVID kayaknya. Oh tahun 2020 ada tadi. ASEAN Super League. Sebenarnya ini pernah dijalanin waktu tahun Petrokimia juara 2002. LG Cup. Wait, CSL Knights itu juara di Liga ASEAN kan? Ya, Liga Berarti ASEAN. mau bikin kayak gitu di Kayak gitu. sepak bola. Nah, sebenarnya pernah dibikin juga tahun 2003. Waktu Petrokimia juara, Persita runner up. Itu LG Cup itu adalah embrionya ASEAN Super League. Cuman kemudian ya banyak yang komplain juga soal jadwal kan gak semuanya sama. Terus juga yang mau dikirim siapa? Apakah tim yang masuk Liga Champions? Apa tim yang gak masuk AFC sama Champions League gitu? Karena kalau yang main Liga Champions jadwalnya jadi penuh kan. Iya, jadi penuh banget kan gitu. Jadi Atau ini dipakai buat kualifikasi ke Liga Champions? ada juga opsi kayak gitu. Akhirnya pemenang si ASEAN Super League ini nanti ujungnya Liga Champions Asia gitu. Masih digodok ininya si idenya. Ya digodok tapi katanya mau jalanin 2020. Buat jalan dulu aja kan. Aneh juga ya. Ya maksudnya karena jadi di 2020 rencananya mau jalan tapi ya udah karena ada pandemi itu akhirnya kayaknya udah mau dirapatin tapi nggak jadi gitu deh. Tapi gue kalau lihat perspektif secara luas, memang Asia Tenggara ini memang cukup banget kan dibandingin regional lainnya di dunia. Iya. Kita memang harus bikin dunia kita sendiri sih. Iya memang. Jadi kita harus berpesta di sini gitu lah. Karena alasan awal kenapa ada ASEAN juga itu karena kan kesamaan nasibnya itu loh. Indonesia gimana sih mau berjaya di dunia di ASEAN aja belum berarti? Iya, makanya. Patut dipertanyakan. Founding fathernya ASEAN, founding fathernya AFF tapi cupu kan bingung. Bener. Iya juga ya. Menurut lo Ki, ini secara jujur nih Ki, jangan secara berharapan. Iya. Secara jujur, lo harus ngelihat gimana Singapura, Malaysia, Vietnam sepak bolanya gitu. Dari tadi gue hayal terus ya. Lu jangan ini jawabannya harus jangan jawaban harapan. Jadi Indonesia bakal juara Piala AFF kapan kira-kira? Aduh. Jujur ini nggak boleh. Lo jangan bilang harapannya tahun depan atau apa segala macam.
Kalau lihat perkembangan sepak bola ASEAN nih, secara timnas. Kalau misalkan ngelihat yang sekarang nih, gue belum karena timnasnya belum main kan, belum ada Sintayong juga belum bisa kelihatan lah, bagus jeleknya. Secara gitu. general aja, lu bisa menilainya secara ini. Berapa musim lagi kita bisa juara? Atau jangan-jangan tetap gak bisa-bisa? Gue yakin pas di angkatannya Bagus Kafil. Itu yang dikatakan orang-orang ketika Evan Dimas begitu jago di GBK. Karena iya benar. Jadi pas 2013 U19 kita juara itu kan. Oke, SEA Games 2015 skuad ini bakal dapat emas nih di Singapura nih. Ternyata enggak juga. Ternyata enggak. Kamu tadinya bagus banget. Iya, Evan Dimas ya. Karena menurut gimana Un soal ini persaingan Indonesia di Piala AFF? Kira-kira gue sih gak yakin cepet-cepet ini ya. Kecuali Erlangga Setio sama Elkan Bagot main timnas senior kayaknya. Karena gue yakin sepak bola itu dimulai dengan power juga gitu. Karena dua-dua Bagot bagus sih. Iya maksudnya Bagot. Iya maksudnya karena gue selalu percaya karena kan selalu diomongin kalah tinggi. Ya sekarang udah punya pemain tinggi nih. 194 loh kan. Iya. Kalau kalah lagi ya malu-maluin aja gitu. ya harapan dulu ya udahlah kalau ini ya. Aduh. Daripada kita berharap lagi kayaknya udahan nih Dex. Ya kita ucapkan selamat ulang tahun lagi. Iya, selamat ulang tahun untuk ASEAN dan terima kasih untuk Eki dan Aun sudah hadir kembali di Footballier. Terima kasih. Untuk pertama kalinya bintang tamu kita hadir lagi gitu. Jadi kalau kalian punya saran, terus kritik, terus mau pengen bintang tamu yang ini diundang lagi dong gitu atau ada rekomendasi bintang tamu lain sebagainya, kalian boleh kirim mention Dex. Mention kemana Dex? @footballerID. Atau bisa juga ke Dex langsung di Dex Gleniza. atau di @mildandaru. Ya udah, sekali lagi terima kasih untuk Eki dan Aun dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.